Nah, adik-adik, gimana? Kalian sudah tahu kan peserta didik barunya? Hari ini kalian sudah bukan calon lagi loh. Melainkan kalian sudah resmi menjadi siswa kelas 7 SMP Hang Tua 3 Jakarta. Tetap semangat belajar dan raihlah prestasi setinggi mungkin. Oke. Baiklah adik-adik, langsung saja kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu materi Wiyata Mandala dan Adi Wiyata yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Wagiran. Jangan lupa dicatat dan ngerangkum dari awal sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semoga semuanya di rumah sehat walafiat, dapat beraktivitas dengan menyenangkan. Kali ini Bapak mendapatkan giliran menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala dan Adi Wiyata. Sebelumnya secara singkat Bapak kenalkan profil, nama Dr. Andes Wagiran, tempat tanggal lahir Purworejo 8 Januari 1966, alamat Jalan Ibu nomor 78E, Kompleks TNI di Waruki, Cilincing, Jakarta Utara. Komponen yang ada dalam wawasan Wiyata Mandala adalah mencakup yang pertama dan utama adalah peran daripada kepala sekolah. Yang kedua adalah guru, karyawan, atau meluas pada staf akademika. Yang ketiga adalah peran daripada peserta didik ataupun siswa. Yang keempat, masyarakat sekitar dan stakeholder. Untuk itu, marilah kita kupas satu persatu dalam mengenal wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, bahwa unsur pokok yang ada dalam lingkungan sekolah adalah peran dan tugas serta tanggung jawab daripada kepala sekolah. Bahwa kepala sekolah yang pertama adalah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan seperti halnya di lingkungan sekolah kita adalah SMP Hang Tua 3. Kemarin sudah kenal kan nama kepala sekolah? Yang kedua, bahwa kepala sekolah harus dihormati sehingga punya wibawa yang tinggi. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan kepala sekolah harus siapapun yang berkepentingan dengan sekolah, ini pintunya adalah melalui kepala sekolah. Yang ketiga, bahwa semua aparat sekolah atau jajaran di lingkungan sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas perintah daripada kepala sekolah. Bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan program-programnya yang telah disusun melalui action plan di awal tahun adalah bersama jajaran semua guru beserta komite sekolah serta stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan program-program yang telah tersusun bersama semua pihak tadi yang Bapak sampaikan di atas, ada guru, ada komite, ada dinas baik yayasan maupun dari Sudin Pendidikan, menyelenggarakan secara musyawarah dalam melibatkan semua komponen. Berikutnya bahwa dalam penyelenggaraan musyawarah ini dilakukan dalam rangka menyusun strategi dan rencana baik jangka pendek maupun jangka panjang. Siapa ada yang terlibat di dalam wadah lingkungan sekolah? Maka keterlibatan dalam lingkungan pendidikan untuk siswa tergabung nanti dalam OSIS. Untuk orang tua adalah dalam komite sekolah. Begitu pula untuk tokoh-tokoh masyarakat sekitar atau pihak-pihak yang di
perlukan. Nah, untuk menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk tertulis atau tidak tertulis, nanti kamu akan diperkenalkan dalam bentuk tata tertib sekolah. Ini yang wajib dijunjung tinggi, dilaksanakan oleh kalian semua selama berada dan menjadi siswa atau peserta didik di SMP Tua 3. Berikutnya saya sampaikan bahwa kepala sekolah mengadakan rapat koordinasi dalam hal ini baik yang sifatnya insidental ataupun yang sifatnya terprogram. Insidental itu sewaktu-waktu, sedangkan yang terprogram adalah sudah ada jadwal-jadwal yang melibatkan guru, wali murid, maupun siswa yang juga tidak terlepas dari unsur yayasan maupun dinas. Nah, dalam penyelenggaraan kegiatan yang dapat menunjang program dan kegiatan sekolah, misalnya kalian nanti akan terlibat dalam kegiatan di samping belajar adalah ekstrakurikuler seperti pramuka. Berikutnya ada seni budaya, ada drum band, ada BMR, ada seni budaya, olahraga, mengikuti dan memilih salah satu ekskul yang ada di lingkungan SMP yang 23. Itu sekilas tentang peran daripada kepala sekolah. Berikutnya adalah peran daripada guru. Bahwa keberadaan lingkungan sekolah ini tidak terlepas dari adanya unsur guru. Yang pertama, bahwa kalian berkewajiban menjunjung tinggi harkat martabat citra guru dengan sikap dan tingkah laku yang baik. Bahwa guru di sekolah adalah menjadi pamong atau teladan. Dan juga di lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, bahwa guru bersama kalian nanti untuk mendampingi dalam pembelajaran atau selama mengenyam pendidikan, maka akan menggali potensi atau bakat dan minat kalian sehingga bisa berkembang sesuai dengan harapan kalian, cita-cita kalian yang akhirnya dapat membanggakan orang tua. Berikutnya bahwa guru akan menjadi pemimpin dalam pembelajaran di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Maka untuk bisa menjadi pemimpin tentunya guru akan menjadi lebih percaya diri dalam membimbing kalian, juga sebagai bagian daripada warga sekolah. Inilah kepercayaan orang tua yang dititipkan kepada dalam pemangkat kalian menjadi putra putri terbaik. Selanjutnya Bapak sampaikan tentang bagaimana dengan peran murid ataupun siswa. Bahwa selama menjadi peserta didik dimanapun berada, terutama di lingkungan SMP Orang Tua 3, yang pertama adalah berkewajiban mentaati tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah tanpa kecuali. Itu pun berlaku bukan hanya kalian saja, semuanya. Sikap yang harus dijaga terhadap guru adalah hormat, sopan kepada semua guru tanpa kecuali, dan juga kepada warga sekolah lainnya. Siapa warga sekolah lainnya? Teman-teman kalian, karyawan sekolah, tamu-tamu sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga, bahwa kalian punya kewajiban dengan cara belajar tekun. Yang keempat,
harus menyelesaikan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Bahwa tugas bukan menjadi beban, tetapi itu sebagai bahan bekal kalian untuk menimba ilmu. Yang berikutnya, bahwa semua siswa, semua peserta didik wajib menjaga nama baik. Nama baik siapa? Sekolah, orang tua, masyarakat, dimanapun kamu berada. Jangan sampai, oh itu siswa mana? Kalau baik, orang lain akan jempol dengan, oh anak-anak tua tidak. Tapi kalau buruk, malu. Tentunya menjaga nama baik adalah dimanapun berada, sehingga punya, kalau di Facebook, di Instagram, like. Ya. Di selama belajar di sekolah, wajib menjaga fasilitas belajar. Karena ini adalah alat-alat yang disediakan juga untuk mendukung kepentingan pembelajaran di sekolah. Wajib menjaga keamanan sekolah. Maka antara yang satu dengan yang lain tidak ada istilah bullying. Tidak ada mengambil yang bukan haknya dan sebagainya. Melaporkan peristiwa-peristiwa negatif apabila dijumpai di lingkungan sekolah. Ini bisa disampaikan kepada OSIS. Tahu OSIS? OSIS itu adalah yang mewadahi kalian melalui kakak-kakak kelas yang tergabung dalam organisasi intrasekolah, kemudian kepada guru PP, kepada wakil kepala sekolah, atau bisa kepada sekolah. Secara garis besar bahwa untuk menciptakan lingkungan sekolah sebagai pembelajaran yang aktif, maka Bapak tunjukkan bahwa secara umum terangkum dalam bentuk 10 kan. Kalau selama ini hanya 7 kan, Bapak tambahin. Perhatikan dengan baik apa itu 10 kan. Yang pertama adalah kedisiplinan. Bagaimana menciptakan kedisiplinan itu? Disiplin adalah patuh taat sesuai dengan aturan yang ketat. Ya, disiplin. Yang kedua, ketertiban. Tertib dalam melaksanakan semuanya. Tertib di sekolah, tertib di rumah. Yang ketiga adalah keamanan. Keamanan ini sangat penting. Kalau kita bisa menjaga diri dengan baik, semuanya diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, kebersihan. Bagaimana menciptakan kebersihan? Mulai dari kebersihan diri, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan. Nanti akan terwujud misalnya melalui piket kelas dan sebagainya. Maka salah satu hal yang saya titipkan kepada kalian nanti di materi 2 menjaga kebersihan itu tolong. Salah satu nih titipan sekolah silakan bawa air minum. Tapi tempatnya, tahu kan botol yang terbuat dari Tupperware sehingga tidak digunakan botol-botol aqua yang akhirnya akan ditinggal. Tapi menggunakan botol yang dibeli, yakni Tupperware. Yang kelima adalah kesehatan. Maka kalau sudah bersih, tentunya akan menuju pada kesehatan. 6 adalah keindahan, bersih, kemudian sehat. Kalau indah kan enak dipandang mata. Ciptakanlah keindahan dalam berbicara, dalam lingkungan kelas, dalam pergaulan, juga di lingkungan sekolah. Yang ketujuh adalah kerindangan. Ya, kerindangan lingkungan sekolah kita hijau. Maka ciptakanlah
green and clean. Ya, apa itu artinya? Ayo, bersih, hijau, yang nyaman, indah dinikmati. Ketujuh sudah kelindangan tadi dengan lingkungan sekolah kita yang hijau, kalian misalnya saat istirahat bisa berteduh. 8 adalah ini yang tidak kalah pentingnya, kejujuran. Jujurlah pada diri sendiri, jangan suka berdusta. Apabila kejujuran ini terpelihara sejak kamu melangkahkan kaki masuk pagar pintu gerbang sekolah, di dalam lingkungan sekolah, selama belajar, baik di kelas 7, kelas 8, kelas 9, juga dimanapun kamu berada, maka akan menjadi kunci sukses kelak di kemudian hari. Yang ke-9 adalah keteladanan. Maka antara satu dengan yang lain bisa menjadi contoh. Yang ke-10 adalah keterbukaan. Kalau dalam 10 cara yang Bapak sampaikan hari ini bisa kamu wujudkan, insya Allah untuk wawasan wiyata mandala akan tercapai, sehingga 3 tahun yang akan datang kalian akan merasa, yes, saya mendapatkan yang saya cari selama berada di SMP yang tua 3. Oke, terima kasih. Berikutnya, Pak, apa sih kok wawasan wiyata mandala itu perlu disampaikan? Maka melalui kesempatan ini Bapak sampaikan bahwa mana daripada pelaksanaan wawasan wiyata mandala terutama di SMP yang tua 3 diharapkan ya ada betapa penyelulusan yang cerdas, terampil, berbudi pekerti yang luhur, kompetitif, sebagai karakter bangsa, disertai penguasaan dasar iptek dengan berwawasan lingkungan serta jiwa bahari. Ini sebagaimana visi yang harus ditanamkan pada semua keluarga SMP yang luar biasa. Nah, yang ini belum diketahui untuk secara umum. Apa sih tujuannya adanya SMP yang tua 3? Tujuan adanya SMP yang tua 3 yang sampai saat ini berdiri kurang lebih sudah hampir 30 tahun. Silakan hitung, berdiri tahun 1988 sampai 19, berarti sudah 32 tahun. Mau 33 tahun. Tujuan SMP yang tua 3 adalah mendidik putra-putri TNI AL khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk memberikan bekal dalam mewujudkan, saya ulangi, dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Karena hanya levelnya, maka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi disertai dengan modal dasar keterampilan di dalam bermasyarakat berbangsa. Nah, ini kasih tanda kutip kenapa ada SMP yang 2, 3. Materi pertama selesai, sampai ketemu, kita lanjutkan sekilas titipan tentang adiwiyata. Kelihatannya kata-katanya nggak ada berbeda ya. Wawasan wiyata mandala, adiwiyata. Memang untuk yang kedua adalah materi wawasan wiyata, saya ulangi, adiwiyata. Adiwiyata adalah program yang dilaksanakan sekolah untuk meningkatkan sekolah berwawasan lingkungan serta peduli bahwa membutuhkan sekolah yang berwawasan dan peduli akan lingkungan. Saat ini kita prihatin banyaknya sampah, banyaknya polusi dan sebagainya, sehingga kita untuk menghirup udara sehat aja. Kalau mata kita memandang itu udara Jakarta bisa telanjang mata, itu kelihatan.
nggak tahu seperti apa alam Jakarta. Baiklah, kita lanjutkan. Apa sih tujuan daripada Adiwiyata? Bahwa Adiwiyata bertujuan menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran, penyadaran warga sekolah, sehingga warga sekolah turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan. Masih ada nyoret-nyoret, Pak. Dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, bagaimana untuk Redia bisa dikatakan sebagai sekolah Adiwiyata? Yang pertama adalah pengembangan kebijakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Yang kedua, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Apa itu kurikulum berbasis lingkungan? Maka Bapak dan Ibu guru dalam menyampaikan materi tentunya tidak semata-mata hanya pelajaran, tapi disisipkan dan disusun dengan terencana tentang kepedulian akan lingkungan. Yang ketiga adalah pengembangan kegiatan yang berbasis partisipasi atau partisipatif. Maka untuk Adiwiyata ini tidak bisa terlaksana apabila tidak melibatkan semua unsur. Ya. Yang keempat adalah pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana pendukung sekolah. Nah, pengembangan kegiatan yang berbasis partisipatif itu apa saja? Yang pertama adalah menciptakan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kokurikuler yang menyangkut dan melibatkan lingkungan itu dengan berbasis partisipasi semua pihak. Yang kedua, menciptakan kegiatan aksi lingkungan dengan mengikut sertakan pihak-pihak luar. Maka kalau tidak mampu sendiri, tentunya pihak luar ikut sertakan. Yang ketiga adalah kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar dengan kita ikut di dalamnya. Nah, bagaimana mewujudkannya? Nanti satu persatu akan kita lakukan, kita programkan. Misalnya bahwa kita peduli lingkungan sekolah yang hijau, yang bersih. Apa perwujudannya? Kita melalui tiket kelas yang dibagi oleh Ibu wali kelas atau Bapak wali kelas. Kemudian kerja bakti gotong royong membersihkan lingkungan, menanami lingkungan agar merawat lingkungan dan sebagainya. Berikutnya adalah pengelolaan dan pengembangan sehingga sekolah itu bisa dikatakan sebagai Jakarta. Nah, pengelolaan dan pengembangannya, pengembangan fungsi sarana prasarana untuk sekolah untuk pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Mama, disuruh difoto. Foto. Yang kedua, peningkatan kualitas sarana pendukung dan fasilitas sekolah. Yang ketiga, penghematan sumber daya. Nggak bisa lah, kalau keluar ya udah Penghematan keluar. sumber daya yang tersedia di lingkungan sekolah. Misalnya, ada air, kamu matikan setelah terpakai, ada listrik, matikan setelah tidak digunakan lagi, penghematan alat tulis, dan sebagainya. Nah, dengan penghematan seperti itu, paling tidak kamu ikut andil dalam mewujudkan tentang pelaksanaan dan pengembangan Adiwiyata. Berikutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan dan pemeliharaan. Pelayanan dan hal apa? Pelayanan selama melakukan pendidikan. Semua melakukan dengan fungsinya masing-masing.
Pemeliharaannya kayak apa? Ada pemeliharaan di kuala, pemeliharaan gedung, pemeliharaan sarana prasarana dan sebagainya. Nah, tidak kalah pentingnya adalah pengembangan sistem tentang pengelolaan sampah. Selama ini sampah adalah menjadi musuh. Kenapa musuh? Karena kalau sampah kita biarkan akan datang penyakit. Nah, ini pengalaman Bapak selama ini, Bapak anak-anak kalau jajan, ini dari kantin supaya dibawa masuk ke kelas, sehingga sampah bungkus dan bekas makanan masukkan dalam laci. Tolong waktu istirahat. Kita dulu, wah, nanti bersih, tidak bau, kamu juga tidak meninggalkan sampah. Kemudian bagaimana mengelola sampah? Tadi kalau pertama titipan Bapak adalah tolong nanti bawa air minum dengan apa? Tupperware. Berikutnya silahkan kamu selama berada di sekolah bawa bekal dari rumah. Itu lebih sehat daripada kamu beli di kantin. Kalau memang waktu kamu berangkatin itu belum matang, bisa nanti kamu titipkan, bilang sama orang tua, Mang atau Bu, nanti silakan aku dianterin jam 9. Sehingga orang tua yang rumahnya sekitar sini bisa mengantarkan bekal makanan ke sekolah. Kalau pada saat pagi hari belum. Terima kasih. Semoga sekilas penyampaian Bapak mengenai lingkungan sekolah sebagai lingkungan pembelajaran dan juga untuk pengenalan adiwiyata sehingga menciptakan lingkungan sekolah dengan melibatkan semua pihak bisa terwujudkan sehingga tujuan akhir bersama kita bisa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wabarakatuh. Wabarakatuh.